King badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya Shalom adik-adik, shalom kakak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke adik-adik, kakak Dion sama kakak Bintang senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu. Jadi meskipun sekolah minggu dari rumah saja, adik-adik tetap bersukacita ya. Amin, luar biasa. Oke adik-adik, semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri, kita punya semangat pagi untuk memuji Tuhan dengan satu lagu Tiada Berkesudahan. kasih setiamu Tuhan, malam baru rahmat-Mu baru. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah hadir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, lebih semangat adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, semua sudah semangat ya. Sekarang adik-adik kita mau berdoa sebelum kita mau mulai ibadah. Kita satukan hati kita, lipat tangan, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih terima kasih karena pada hari ini karena pada hari ini kami berkumpul kembali kami berkumpul kembali dalam ibadah dalam ibadah dalam minggu sekolah minggu di rumah kami di masing-masing. rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kami mau serahkan ibadah kami kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, mulai dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa ucapan syukur kami Ini doa ucapan syukur kami. di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak undang lagi adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Yesus pokok. Ingat ya lagunya ya. Yesus pokok dan kita caranya, segala lidahnya. Yesus pokok dan kita caranya.
Adik-adik kekasih Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita mempersiapkan Alkitabnya yang sudah bisa membaca. Dan sebelumnya itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu baik buat kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Ya Bapa kami di dalam surga, di tengah-tengah persekutuan kami, ibadah sekolah minggu online pada saat ini, kami sangat rindu akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kami, dan biarlah boleh membawa berkat di dalam kehidupan kami, juga di dalam kehidupan adik-adik kekasih kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, sungguh luar biasa saat ini kita kembali lagi bertemu di dalam kasih Tuhan, yaitu di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik tetap semangat kan? Tetap Kak, tetap semangat. Puji Tuhan. Oke, adik-adik, Alkitab yang sudah disiapkan tadi, mari kita buka di dalam Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Pertama Korintus 1 ayatnya yang kelima. Adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita baca secara bersama-sama. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, mari mendengarkannya. Ayo kita membaca firman Tuhan. Kakak hitung 3, 2, 1 ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan, saat ini tema kita adalah kaya dalam segala sesuatu. Ayo kakak, kalau kita berbicara tentang kaya, apa yang kakak ingat? Kaya itu berarti banyak uangnya Kak. Benar. Apalagi ya kak ya? Apalagi ya? Banyak mainan. Betul, Banyak mainan mainannya. ya. Terus apalagi ya? Banyak bukunya. Banyak. Buku bacaan kayaknya Kak. Betul, ya betul. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, jadi tema kita saat ini yaitu kaya dalam segala sesuatu. Artinya kita memiliki lebih daripada orang lainnya, adik-adik. Ya kan begitu Kak? Benar. Jadi saat ini di dalam pembacaan kita ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tadi kan kakaknya bilang banyak uangnya, terus banyak bukunya, banyak mainannya. Itu adalah disebutkan dalam satu istilah, yaitu katanya banyak harta karunnya ya. Nah, harta karun itu apa aja sih? Contohnya emasnya yang banyak Kak. Betul, emasnya yang banyak. Terus tanahnya di mana-mana. Terus uangnya banyak di bank. Nah, itu adalah kaya secara duniawi. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, hal pertama tadi itu yang kita perhatikan adalah harta karun. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa harta karun ini diperoleh dari usaha atau kerja manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kadang-kadang kaya itu kadang dikatakan cobaan loh Kak. Kok bisa Kak? Nah Dikatakan itu cobaan? dia. Karena begini, jadi kaya itu dikatakan cobaan karena kadang-kadang orang itu karena memiliki ini itu banyak yang punya ini, mau makan ini makan itu, mau ke sana mau kemari. Jadi akhirnya dia itu timbul rasa sombong loh Kak. Nah, jadi disitulah dikatakan bahwa itu cobaan. Jadi ternyata kaya dunia ini kalau tidak kita gunakan dengan rendah hati bisa menjadikan kita
sombong. Nah, itu. Terus yang berikut, adik-adik harus ingat, kaya secara duniawi itu kadang-kadang bisa hilang sekejap. Hilang Kak. Iya, lenyap begitu saja. Itu karena kaya secara dunia ini kan adalah berasal dari dunia. Dari dunia. Jadi kapan saatnya Tuhan mau mengambil, maka hilanglah semuanya. Olehnya itu, adik-adik, jangan sampai dengan kekayaan duniawi apa yang kita miliki ini kita tidak pernah bersyukur, kita malah bawa sombong, bahkan kita lupa diri dan lupa bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Lalu yang kedua apa Kakak? Yang kedua tentang salib. Loh, kok bisa ya Kak? Salib itu dikatakan kaya. Nah, itu dia. Padahal salib itu kan disitulah Tuhan Yesus menderita. Kenapa bisa dikatakan kaya? Nah ya, kalau misalnya kita perhatikan, kalau salib itu kan tempat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Berarti dia mengalami penderitaan. Kenapa bisa dikatakan kaya? Karena salib melambangkan keselamatan. Oh iya, benar Keselamatan, sekali. Kak. Oh begitu. Jadi Ya, kita ya, ya. diselamatkan dari dosa-dosa kita, manusia diselamatkan dari dosa-dosa kita. Bahkan adik-adik yang ada di rumah juga diselamatkan dari dosa-dosanya. Berarti Tuhan itu baik ya. Iya dong Kak, luar biasa baiknya. Apalagi Kak? Terus salib itu juga melambangkan memiliki kasih. Ya. Kita bisa mengasihi sesama kita, teman-teman adik-adik, orang tua, saudaranya adik-adik, itu bisa. Karena sudah mengenal yang namanya salib. Terus apa lagi yang ketiga? Kalau misalnya dikatakan salib itu melambangkan kekayaan, karena diperoleh karena karunia Tuhan. Oh berarti kalau salib ini bukan karena kita kerja keras ya Kak ya? Bukan. Oh gitu. Salib itu diperoleh dari Tuhan, berasal dari Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan begitu, kepada manusia, kepada kakak, dan kepada adik-adik yang ada di rumah ini semua. Luar biasa sekali ya. Luar biasa loh adik-adik. Terus yang keempat, kalau kita memiliki salib itu tidak akan binasa. Oh iya. Nggak begitu. bakalan hilang Kak, nggak terus bakalan gimana? dicuri, iya. nggak bakalan terbakar, nggak Oh, bakalan gitu. diambil binatang dan lain sebagainya. Karena dia tidak akan binasa. Salib tidak akan binasa. Dan inilah yang dikatakan sebagai kaya yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Kaya di dalam Tuhan. Oke. Kalau tadi kan kaya di dalam manusia Iya, ya, iya. di dalam dunia ya. Betul. Tapi kalau salib itu adalah kaya yang sesungguhnya, kaya yang berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Yang Kalau mana ya, saya nih yang salib dong Kak. yang salib Iya. ya? Nggak mau yang dari dunia Kak? Kan bisa beli mainan. Ya sebenarnya gini ya, mau juga kita perlu juga di dalam kehidupan kita, dengan catatan kita harus gunakan dengan rendah hati agar seperti tadi apa katanya Kakak, kalau kita tidak rendah hati kita bisa sombong. Nih, adik-adik ingat ya, jadi anak harus rendah Hati. Oke. Jadi adik-adik kekasih Tuhan, jadi kesimpulan kita pada saat ini bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan, yang pertama kita lakukan, kita harus bersyukur karena kita bisa memiliki kaya di dalam Tuhan. Siapa yang kita kenal itu? Mana, Sejak kita mengenal apa itu? Sejak kita Yesus Kristus. Kristus. Ya, jadi kalau kita yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memiliki kasih yang sesungguhnya, kaya yang sesungguhnya. Keren ya. Amin, Amin. firman Tuhan. Oke, buat adik-adik, karena kita tadi sudah dengar firman Tuhan, mungkin buat adik-adik yang belum bisa menulis atau belum bisa membaca, mungkin bisa minta tolong sama orang tua, sama bapak, sama mama, atau sama kakak atau abang untuk menuliskan satu pesan, kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Yes. Apa Kak? Ulang. Kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Yes. Adik-adik bisa mengirimkan dalam bentuk video atau foto.
Terus kalau yang sudah bisa membaca gimana Kak? Kalau yang bisa membaca, bisa langsung aja disebutkan. Oke, bisa langsung disebutkan ya. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih, Terima Tuhan kasih, Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kasih-Mu hingga sampai saat ini Tuhan. Kami sudah bersama-sama dengan adik-adik kekasih kami membaca, mendengarkan tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mohon Tuhan, Engkau jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu kapan dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kakak minta adik-adik sudah menyiapkan persembahannya. Kita nyanyikan satu lagu, Bertambah-tambah Dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya rendah laut lebarnya, mengelilingi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, lebih semangat ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya rendah laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Adik-adik kekasih Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun mari kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan